Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septian Dewi dengan NIM 184301025, Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan materi pemasaran jasa tentang mengelola permintaan dan juga kapasitas pada chapter 13. Yang pertama yaitu masalah dasar meliputi kurangnya kemampuan persediaan. Masalah mendasar yang mendasari manajemen penawaran dan juga permintaan dalam suatu layanan adalah kurangnya kemampuan inventaris. Tidak seperti perusahaan manufaktur, perusahaan jasa tidak dapat membangun persediaan selama beberapa periode permintaan yang lambat untuk digunakan nanti ketika permintaan meningkat. Kurangnya kemampuan persediaan ini disebabkan oleh perusahaan jasa yang mudah rusak serta produksi dan konsumsinya secara simultan. Terdapat 4 skenario dasar yang dapat dihasilkan dari kombinasi kapasitas dan juga permintaan secara berbeda. Yang pertama yaitu permintaan berlebih. Tingkat permintaan melebihi kapasitas maksimum. Dalam situasi ini, terdapat beberapa pelanggan akan ditolak sehingga kehilangan peluang bisnis. Untuk pelanggan yang menerima layanan tersebut, kualitasnya mungkin tidak sesuai dengan yang dijanjikan karena kepadatan atau kelebihan staf dan juga fasilitasnya. Yang kedua yaitu permintaan melebihi kapasitas optimal, di mana tidak ada yang mengalami penolakan, tetapi kualitas layanan mungkin masih sedikit terganggu karena penggunaan yang berlebih, kepadatan maupun staf yang didorong untuk melampaui kemampuan mereka dalam memberikan kualitas yang sangat konsisten. Yang ketiga yaitu permintaan dan juga penawaran secara seimbang pada tingkat kapasitas yang optimal. Staf dan fasilitas ditempati pada tingkat yang ideal. Tidak ada yang terlalu banyak bekerja, fasilitas dapat dipertahankan dan juga pelanggan menerima layanan berkualitas tanpa penundaan yang tidak terduga. Yang terakhir, keempat, yaitu kelebihan kapasitas. Permintaan di bawah kapasitas optimal merupakan sumber daya produktif berupa tenaga kerja, peralatan, dan juga fasilitas yang kurang dimanfaatkan, sehingga bentuk produktivitas sangat rendah dan keuntungan yang didapatkan juga rendah. Pelanggan atau konsumen dapat menerima kualitas yang sangat baik pada tingkat individu karena mereka memiliki penggunaan penuh akan fasilitas tersebut. Beberapa contoh organisasi pada bidang industri jasa yang akan mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Yang pertama yaitu rumah sakit. Yang kedua yaitu jasa transportasi dan yang ketiga yaitu restoran. Tidak semua perusahaan akan ditantang secara setara dalam hal mengelola penawaran dan juga permintaan. Permasalahan ini akan sangat tergantung pada tingkat fluktuasi permintaan dari waktu ke waktu dan sejauh mana pasokan dibatasi. Untuk beberapa permintaan puncak biasanya dapat dipenuhi dengan memenuhi ketika permintaan berfluktuasi. Contohnya dengan persediaan seperti listrik, gas alam, layanan internet. Tetapi untuk yang lain permintaan puncak seringkali melebihi kapasitas seperti ruang gawat darurat di rumah sakit dan juga permintaan pesanan makanan yang semakin banyak pada restoran. Contoh untuk fluktuasi yang mengalami tingkat kerendahan. Yang pertama yaitu jasa asuransi, jasa kebersihan, dan juga perbankan.
Berikut yang akan dibahas yaitu mengenai kendala kapasitas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kendala dan juga kapasitas itu sendiri. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang kapasitas. Kapasitas adalah suatu terobosan atau sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dapat menyimpan, menerima, dan juga memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan untuk kapasitas itu sendiri atau kendalanya, teori kendala adalah kumpulan suatu pengetahuan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang membatasi atau menghambat kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Sifat dari kendala kapasitas yaitu bersifat tetap. Keputusan kapasitas yang menetapkan kebutuhan akan permodalan dan oleh karenanya terdapat biaya yang tetap yang besar jumlahnya. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan telah terpenuhi atau tidak, atau apakah tempat fasilitas akan menganggur ataupun tidak. Terdapat dua jenis kapasitas yang akan saya bahas. Yang pertama, kapasitas desain merupakan output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu periode tertentu. Teori kapasitas yang kedua yaitu kapasitas efektif yang merupakan kapasitas yang mana suatu perusahaan atau organisasi mengharapkan untuk mencapai hambatan operasional yang tersedia saat ini. Terdapat four nature of the constraint. Yang pertama waktu, yang kedua tenaga, yang ketiga peralatan, dan yang keempat adalah fasilitas. Untuk beberapa jenis bisnis jasa, kendala utama pada produksi jasa yaitu waktu. Contohnya adalah seorang pengacara, konsultan, dan juga beberapa konselor psikologis yang lainnya yang menjual jasanya berupa waktu mereka untuk melakukan sesi tanya jawab atau interview. Jika waktu yang mereka gunakan tidak digunakan secara produktif, maka keuntungan bagi mereka akan hilang. Dari sudut pandang perusahaan yang mempekerjakan sejumlah besar penyedia layanan, tingkat tenaga kerja atau staf dapat menjadi kendala kapasitas utama. Contohnya yaitu universitas dan firma konsultan. Bahwa mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pada waktu tertentu permintaan untuk layanan organisasi mereka tidak dapat dipenuhi karena staf sudah beroperasi pada kapasitas puncak. Berikutnya, penggunaan kapasitas yang optimal versus maksimum. Untuk memenuhi sepenuhnya masalah kapasitas, penting untuk mengetahui perbedaan antara pengguna kapasitas yang optimal dan juga maksimal. Sifat dari kapasitas optimal dan maksimum mungkin tidak sama. Berikutnya yaitu pola permintaan. Untuk mengelola permintaan yang berfluktuasi dalam bisnis jasa perlu memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang pola permintaan. Mengapa mereka bervariasi dan juga segmen pasar yang seperti apa yang membentuk permintaan pada titik waktu yang berbeda, sehingga mengalami fluktuasi yang tidak seimbang. Pemetaan pola dan permintaan. Untuk memulai memahami pola permintaan, organisasi perlu memetakan tingkat permintaan selama periode waktu yang sangat relevan.
Organisasi yang memiliki sistem informasi pelanggan yang baik dapat melacak informasi ini dengan sangat akurat. Orang lain mungkin perlu memetakan pola permintaan secara lebih informal. Tingkat permintaan harian, mingguan, dan bulanan harus dilacak, dan jika musiman merupakan masalah yang dicurigai. Di beberapa layanan seperti restoran atau perawatan kesehatan, fluktuasi per jam dapat dalam sehari mungkin juga relevan, tergantung seberapa cepat pelanggan membutuhkannya. Siklus yang dapat diprediksi. Siklus yang dapat diprediksi dapat dideteksi termasuk harian, seperti variasi terjadi menurut jam, mingguan menurut hari, bulanan menurut hari atau minggu, dan tahunan menurut waktu. Dalam beberapa kasus, pola yang dapat diprediksi terjadi pada semua periode. Contohnya industri makanan seperti restoran, terutama di lokasi wisata yang ramainya musiman, sehingga permintaan dapat diprediksi bervariasi menurut bulan, minggu, hari, dan juga jamnya. Berikutnya yaitu pola permintaan menurut segmen pasar. Sebuah organisasi yang memiliki catatan rinci tentang transaksi pelanggan yang mungkin dapat memisahkan suatu permintaan berdasarkan segmen pasar, mengungkapkan pola dan juga pola. Atau analisis ini dapat mengungkapkan bahwa permintaan dari satu segmen dapat diprediksi, sedangkan permintaan dari segmen lain relatif tidak beraturan atau acak. Berikutnya strategi untuk mencocokkan kapasitas dan juga permintaan. Sebagai contoh tabel berikut, alternatif strategi pengelolaan permintaan bagi situasi kapasitas yang berbeda. Di sini terdapat kolom mengenai pendekatan dalam mengelola permintaan yang berisikan tentang tindak bertindak, mengurangi permintaan, dan juga meningkatkan permintaan. Kolom kedua membahas tentang situasi kapasitas yang meliputi kapasitas tidak mencukupi dan kapasitas yang berlebih. Di setiap pendekatan dalam pengelolaan permintaan memiliki kapasitasnya masing-masing dan situasinya masing-masing. Berikutnya yaitu menyesuaikan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan. Tingkatkan kapasitas sementara. Kapasitas yang ada seringkali dapat diperluas sementara untuk menyesuaikan suatu permintaan. Fasilitas dan peralatan sementara dimungkinkan untuk memperpanjang jam layanan sementara untuk mengakomodasikan suatu permintaan. Berikutnya yaitu gunakan karyawan paruh waktu. Dalam situasi ini, sumber daya tenaga kerja sangat berperan penting bagi organisasi untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan suatu permintaan. Yang kedua yaitu karyawan lintas kereta, di mana karyawan dilatih untuk melakukan pelatihan silang. Karyawan dapat beralih di antara tugas-tugas, mengisi di mana mereka saling membutuhkan. Pelatihan silang meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem dan menghindari penggunaan karyawan yang kurang di beberapa area sementara yang lain kelebihan beban. Berikutnya yaitu kegiatan outsource. Perusahaan yang menemukan bahwa mereka memiliki puncak sementara dalam permintaan untuk layanan internal dapat memilih untuk mengalihdayakan layanan tersebut. Yang berikutnya yaitu sewa atau bagikan fasilitas dan juga peralatan.
Untuk beberapa organisasi dan juga perusahaan, yang terbaik adalah menyewa peralatan atau fasilitas tambahan selama periode permintaan yang meningkat. Berikutnya yaitu menyesuaikan penggunaan sumber daya. Strategi dasar ini terkadang dikenal sebagai strategi mengajar permintaan. Dengan menyesuaikan sumber daya layanan secara kreatif, organisasi dapat mengejar kurva permintaan untuk menyesuaikan kapasitas dengan pola permintaan suatu pelanggan atau konsumen. Berikutnya yaitu jadwalkan waktu henti selama periode atau permintaan rendah. Jika orang atau tenaga kerja, peralatan, dan juga fasilitas yang digunakan pada kapasitas maksimum selama periode puncak, maka sangat penting untuk menjadwalkan waktu henti selama periode yang rendah. Lakukan perawatan dan renovasi. Untuk hampir semua layanan, fasilitas, dan juga peralatan perlu adanya renovasi atau asuransi secara berkala. Berikutnya, jadwalkan liburan dan pelatihan karyawan secara strategis. Untuk memastikan bahwa karyawan tersedia saat paling dibutuhkan, liburan dan pelatihan karyawan harus dilakukan selama periode tertentu. Beberapa perusahaan harus menyesuaikan kapasitas dengan memberhentikan karyawan ketika mereka tahu permintaan akan rendah. Ubah atau pindahkan fasilitas dan juga peralatan. Terkadang memungkinkan untuk menyesuaikan, memindahkan, atau secara kreatif memodifikasi kapasitas yang ada untuk memenuhi fluktuasi permintaan suatu konsumen. Berikutnya, manajemen hasil, pemanfaatan kapasitas imbang, harga, segmentasi pasar, dan juga pengembalian keuangan. Yang pertama yaitu dengan tujuan dari manajemen hasil adalah untuk menghasilkan pengembalian finansial terbaik dari kapasitas yang tersedia sangat terbatas. Yang pertama, mereka memiliki kapasitas yang relatif tetap. Yang kedua, mereka memiliki persediaan yang mudah rusak. Yang ketiga, mereka memiliki segmen pasar atau pelanggan yang berbeda, yang datang atau melakukan reservasi pada waktu yang berbeda juga. Yang keempat, mereka memiliki biaya penjualan marginal yang rendah dan juga biaya perubahan kapasitas marginal yang sangat tinggi. Berikutnya yaitu produk dijual terlebih dahulu. Keenam, ada permintaan yang berfluktuasi, naik, turun, atau tidak seimbang. Yang terakhir, pelanggan yang datang atau memesan lebih awal lebih sensitif terhadap harga daripada mereka yang datang atau memesan lebih akhir. Tantangan dan risiko dalam menggunakan manajemen hasil. Program manajemen hasil dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan. Namun, meskipun manajemen hasil mungkin tampak sebagai solusi yang ideal untuk masalah pencocokan penawaran dan juga permintaan, itu bukanlah sebuah hal yang tidak memiliki risiko. Dengan berfokus pada memaksimalkan pengembalian finansial melalui alokasi kapasitas dan juga penetapan harga secara berbeda, organisasi mungkin menghadapi beberapa masalah seperti hilangnya fokus kompetitif, yang artinya manajemen hasil dapat menyebabkan perusahaan terlalu fokus pada memaksimalkan keuntungan dan tidak sengaja mengabaikan aspek layanan yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu keterasingan pelanggan, yang berarti jika pelanggan mengetahui bahwa mereka membayar harga yang lebih tinggi untuk layanan daripada orang lain, mungkin pelanggan akan menganggap penetapan harga itu tidak adil. Yang ketiga, pemesanan berlebih dan sistem insentif dan penghargaan yang tidak sesuai.
Karyawan mungkin tidak menyukai sistem manajemen hasil yang tidak sesuai dengan struktur insentif dan juga hasil kerja keras mereka. Berikutnya yaitu bedakan pelanggan yang menunggu. Tidak semua pelanggan perlu menunggu lama waktu yang sama untuk mendapatkan layanan yang sama. Atas dasar kebutuhan atau prioritas pelanggan, beberapa organisasi membedakan antara pelanggan, memungkinkan beberapa mengalami menunggu lebih pendek atau layanan daripada yang lain. Seperti di toko-toko barang mewah, biasanya karyawan akan mengutamakan pesanan dari pelanggan yang memiliki kartu VIP dibanding pelanggan biasa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.